Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tini Martini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Unisula tahun akademik 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang sejarah singkat tentang Ibnu Sina. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang Ibnu Sina dan perjalanannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Masa kecil dan bakat awal. Ibnu Sina lahir pada tanggal 22 Agustus 980 Masehi, Apsana, Bukhara, Uzbekistan. Nama Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, dijuluki Bapak Kedokteran Dunia atau Avicenna, dikenal sebagai polimit atau multi keahlian, cinta ilmu dan ketekunan sejak dini. Guru dan pendidikan. Ayahnya Abdullah mengajarkan Al-Quran dan sastra. Ayah menanamkan kecintaan pada ilmu. Guru privat khusus didatangkan untuk mengajarinya. Belajar mandiri. Menjadikan ilmuwan kelas dunia melalui belajar mandiri. Ketekunannya luar biasa dalam membaca dan meneliti. Motivasi dari rasa syukur kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu kontribusi di berbagai bidang ilmu. Yang pertama yaitu di bidang filosofi dan metafisika. Yang pertama, filosof muslim dan pemikir. Yang kedua yaitu karya fundamental tentang metafisika. Yang ketiga yaitu menganalisis epistemologi. Yang kedua yaitu kedokteran dan farmakologi. Yang pertama dijuluki Bapak Kedokteran Dunia. Yang kedua yaitu kontribusi besar pada ilmu medis modern. Yang ketiga yaitu memimpin perkembangan farmakologi. Yang ketiga yaitu matematika dan astronomi. Yang pertama polimet di bidang ilmu eksakta. Yang kedua yaitu pengembangan konsep matematika. Yang ketiga pengamatan dan kajian astronomi. Yang keempat yaitu logika dan sains. Di sini ada logika sebagai dasar klasifikasi ilmu. Yang kedua yaitu formalisasi, induksi, deduksi, dan silogisme. Yang selanjutnya yaitu karya Siva Bahas Logika. Yang selanjutnya yaitu kontribusi di bidang kedokteran. Yang pertama yaitu penulisan kitab Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine. Karya ini merupakan ensiklopedia medis paling berpengaruh yang menjadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa seperti Montpellier dan Leuven sehingga pada abad 17. Kitab ini terdiri dari 5 buku yang membahas tentang, yaitu yang bab pertama membahas tentang prinsip-prinsip umum kedokteran dan anatomi. Yang kedua yaitu daftar obat-obatan atau materia medika. Yang ketiga yaitu penyakit pada organ tubuh tertentu dari kepala hingga kaki. Yang keempat yaitu penyakit yang menyebar di seluruh tubuh seperti demam. Yang kelima yaitu formula pengobatan dan resep obat majemuk. Yang selanjutnya yaitu kontribusinya di bidang kedokteran yang kedua yaitu penemuan sifat penyakit menular. Di sini Ibnu Sina adalah ilmuwan pertama yang menyadari bahwa penyakit dapat menyebar melalui media air, tanah, dan udara. Tuberkulosis atau TBC, ia menemukan bahwa TBC adalah penyakit menular. Infeksi, ia mendeskripsikan cara penularan penyakit seperti cacar dan campak.
Yang ketiga yaitu inovasi dalam diagnosis dan prosedur medis. Yang pertama yaitu ada ginekologi, yaitu orang pertama yang mendeskripsikan secara rinci penyakit ginekologi seperti fibroid, oklusi, vagina, dan demam nipas. Yang kedua yaitu ada kesehatan mental atau psikosomatik. Ia mengakui adanya hubungan erat antara kesehatan emosional dan fisik, menyatakan bahwa ketenangan adalah separuh dari pengobatan. Yang ketiga yaitu ada farmakologi, yaitu mengidentifikasi ratusan jenis tanaman obat serta pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Yang selanjutnya yaitu adalah metode ilmiah dalam kedokteran. Ibnu Sina memperkenalkan pengujian klinis secara sistematis dan eksperimentasi dalam pengobatan. Ia menekankan pentingnya diet dan gaya hidup sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Yang selanjutnya yaitu adalah inovasi Ibnu Sina dalam kedokteran sangat transformatif. Yang pertama adalah metodologi ilmiah. Ia menekankan pentingnya pengamatan klinis, eksperimen, dan bukti empiris serta diagnosis dan pengobatan. Ia adalah salah satu orang pertama yang melakukan percobaan klinis dan memperkenalkan konsep karantina untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Yang kedua yaitu ada diagnosis dan prognosis. Di sini Ibnu Sina mengembangkan metode diagnosis yang cermat, termasuk pemeriksaan denyut nadi dan urin sebagai indikator kesehatan. Ia juga membahas pentingnya prognosis dalam memprediksi jalan penyakit. Inovasi Ibnu Sina dalam kedokteran sangat transformatif yang kedua yaitu adalah farmakologi. Ia mengklasifikasikan dan mendeskripsikan ratusan obat-obat, baik herbal maupun mineral, serta menyajikan cara-cara formulasi obat yang efektif. Yang keempat yaitu ada bedah, metode bedah. Meskipun bukan seorang ahli bedah, ia menulis prinsip-prinsip bedah dan menjelaskan berbagai prosedur termasuk anestesi dan perawatan luka. Yang kelima yaitu adalah psikologi medis. Di sini Ibnu Sina memahami hubungan antara kondisi mental dan fisik, serta membahas aspek psikologis dalam diagnosis dan pengobatan. Ia juga menjadi orang pertama yang mengidentifikasi dan mengobati penyakit mental sebagai gangguan medis. Yang selanjutnya yaitu adalah karya monumental Al-Quran Al-Qanun fi Al-Tib. Yang pertama yaitu struktur dan isi kitab. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu terstruktur dalam 5 buku komprehensif. Yang kedua, pendekatan sistematis dan ensiklopedis. Yang ketiga yaitu mengulas konsep kedokteran tradisional. Inovasi medis dan diagnosis. Di sini juga dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama sintetis pengetahuan medis yang beragam. Yang kedua adalah sistem diagnosis terstruktur. Yang ketiga yaitu adalah pendekatan holistik kesehatan. Pengaruh sejarah dan kedokteran. Di sini mencakup ada 3 juga sama. Yang pertama yaitu adalah referensi utama abad pertengahan. Yang kedua yaitu diterjemahkan ke Latin berpengaruh di Eropa. Yang ketiga yaitu fondasi kurikulum medis global. Di sini ada sebuah buku yang ditulis oleh Polymath Persia Ibnu Sina atau Avicenna pada awal abad ke-11, ensiklopedia medis monumental dengan pendekatan sistematis dan ensiklopedis, menggabungkan wawasan empiris dari tradisi Yunani, Romawi, India, dan Islam. Yang selanjutnya yaitu adalah kontribusi di bidang filsafat. Yang pertama yaitu adalah metafisika atau konsep wujud. Ibnu Sina memperkenalkan klarifikasi eksistensi yang sangat berpengaruh dalam filsafat Islam dan Barat. Wajib al-wujud, eksistensi yang niscaya, merupakan wujud yang ada dengan sendirinya
tidak membutuhkan sebab eksternal, yaitu Tuhan. Mungkin al-wujud, eksistensi yang mungkin wujud yang adanya bergantung pada sebab lain atau makhluk lain alam semesta. Yang kedua adalah teori emanasi atau al-fayat. Ilmu yang mengembangkan teori penciptaan melalui pancaran emanation. Menurutnya, alasan semesta tidak diciptakan secara langsung atau dari ketiadaan dalam suatu waktu, melainkan melalui proses berpelimpahan akal secara hierarkis dari akal pertama hingga akal ke-10 yang mengatur dunia materi. Yang selanjutnya yaitu adalah psikologi atau filsafat jiwa atau al-nafs ya. Ibnu Sina memandang jiwa sebagai substansi yang terpisah dari tubuh fisik. Argumen manusia melayang, sebuah eksperimen pikiran yang membuktikan bahwa kesadaran diri tetap ada meskipun seseorang kehilangan seluruh indera fisiknya, menunjukkan bahwa jiwa adalah entitas rohani yang mandiri. Penyempurnaan jiwa, ia berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah pembersihan jiwa melalui pengetahuan dan logika untuk mencapai kebahagiaan sejati. Yang keempat yaitu adalah logika dan epistemologi. Di sini beliau memperhalus sistem logika Aristoteles dan menjadikannya alat utama dalam mencapai kebenaran ilmiah dan teologis. Karyanya dalam bidang ilmu ini banyak termuat dalam Al-Isyarat wal Al-Tanbihat. Yang selanjutnya yaitu adalah yang kelima, karya monumental dalam filsafat. Kitab Al-Sifa atau buku penyembuhan bukan buku kedokteran, melainkan ensiklopedia filsafat yang mencakup logika, fisika, matematika, dan metafisika. Al-Isyarat wal An-Tanbihat atau isyarat dan peringatan, karya terakhirnya yang berisi ringkasan pemikiran logis dan mistisnya. Melalui pemikirannya, Ibnu Sina memberikan landasan bagi banyak filsuf besar setelahnya, baik di dunia timur seperti Al-Ghazali maupun di dunia baru seperti Thomas Aquinas. Yang selanjutnya yaitu adalah dampak dan pengaruh pemikiran Ibnu Sina. Yang pertama yaitu adalah pengaruh di dunia Islam. Yang pertama, dia merevolusi ilmu kedokteran dan filsafat, kemudian penggerak utama peradaban sains Islam. Kemudian diakui sebagai dokter atau ilmuwan atau filsuf. Yang kedua yaitu ada penyebaran ke dunia barat. Beliau dikenal sebagai Avicenna di barat. Kemudian karya Al-Qanun fi al-Tib atau Kenan. Kemudian rujukan utama Universitas Eropa hingga abad ke-17. Yang ketiga yaitu adalah Bapak Kedokteran Modern. Beliau diakui sebagai Bapak Kedokteran Dunia karena keahliannya dalam berbagai bidang kedokteran. Yang kedua yaitu adalah kontribusi besar di bidang medis. Warisan ilmiah masih relevan hingga kini. Kemudian yaitu adalah relevansi Ibnu Sina di era modern. Yang pertama yaitu adalah inspirasi multidisiplin. Ibnu Sina di sini adalah seorang polimatik unggul dalam filsafat, kedokteran, dan ilmu alam. Karyanya membuktikan integrasi ilmu pengetahuan dapat melahirkan inovasi. Yang kedua yaitu adalah etika kedokteran dan humanisme. Karyanya Al-Qanun fi al-Tib tadi meletakkan dasar praktik medis etis. Ia menekankan kombinasi teori dan praktek dengan pendekatan humanistik. Yang ketiga yaitu adalah pelestarian warisan intelektual. Di sini dampak karya Ibnu Sina melampaui masanya. Pemikirannya menjadi pondasi penting bagi studi modern
mendorong apresiasi terhadap ilmu klasik. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini Ibnu Sina atau Avicenna adalah disebut juga sebagai seorang yang jenius polimatik yang kontribusinya dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan filsafat telah membentuk landasan peradaban dunia, dari kedokteran hingga filsafat, dari astronomi hingga matematika. Karya-karyanya menunjukkan kedalaman intelektual dan inovasi yang luar biasa. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tibb tadi merevolusi praktik medis, sementara filsafatnya membentuk diskusi metafisika dan epistemologi di timur dan barat. Pengaruhnya yang meluas selama berabad-abad membuktikan bahwa pemikirannya relevan dan signifikan sehingga hingga saat ini. Demikianlah yang dapat saya uraikan atau saya jelaskan sedikit tentang sejarah tentang Ibnu Sina tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.